Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayubustina, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi kepelakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmia Kaputra, SE MFI CIKNR CSRS. Materi pertama dari mata kuliah akuntansi kepelakuan yaitu mengenai pengantar akuntansi kepelakuan. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi akuntansi dirancang untuk berfungsi sebagai suatu dasar bagi pengambilan banyak keputusan penting di dalam maupun di luar perusahaan. Pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek perlakuan dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Berikut beberapa topik yang akan saya bahas mengenai pengantar akuntansi kepelakuan pada video ini, yaitu definisi akuntansi kepelakuan, lingkup akuntansi kepelakuan, sejarah perkembangan akuntansi kepelakuan, peran akuntansi kepelakuan, aplikasi akuntansi kepelakuan, perkembangan riset akuntansi kepelakuan, peluang-peluang riset akuntansi kepelakuan berdasarkan bidang akuntansi. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai definisi akuntansi kepelakuan. Akuntansi kepelakuan itu tidak didefinisikan sebagai gabungan pemaknaan dua kata, akuntansi dan kepelakuan. Walau sepertinya hal ini dianggap logis, namun sebenarnya kedua kata ini saat digabungkan memiliki makna yang berbeda jika dibandingkan saat mereka berdiri terpisah. Definisi akuntansi kepelakuan yaitu bidang studi yang mempelajari keterkaitan antara akuntansi, proses pelaporan hingga angka yang dihasilkan oleh akuntansi dengan perilaku manusia. Akuntansi kepelakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Selanjutnya, lingkup akuntansi kepelakuan secara umum ada 3. Pertama, pengaruh perilaku manusia pada desain konstruksi dan penggunaan sistem akuntansi. Akuntansi kepelakuan dalam area ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen memengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Misalnya, manajer yang tidak suka risiko akan meminta desain sistem kontrol yang berbeda dengan manajer yang suka risiko. Kedua, pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Akuntansi perilakuan pada area ini berhubungan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Sebagai contoh, anggaran yang terlalu ketat akan menurunkan motivasi karyawan, ataupun anggaran yang terlalu longgar akan menyebabkan ketidakefisienan. Ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Area ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku manusia. Misalnya, sistem kompensasi dapat didesain untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan akuntansi keperilakuan. Kesadaran profesi akuntansi mengenai pentingnya disiplin ilmu perilaku mulai berkembang pada awal 1950-an. Pada Juni 1951, The Controlship Foundation of America mensponsori penelitian untuk mengetahui pengaruh anggaran terhadap manusia. Penelitian ini telah memberikan beberapa rekomendasi mengenai beberapa keperilakuan yang muncul dalam anggaran dalam penyusunan anggaran. Akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting bukanlah bidang ilmu baru, walaupun di Indonesia baru mulai masuk menjadi mata kuliah pada tahun 2000-an. Sebagai bukti, sebuah artikel ditulis oleh Hofstede dan Kinnard tahun 1970 dalam The Accounting Review, sebuah jurnal ternama yang diterbitkan oleh American Accounting Association, mengambil judul A Strategy for Behavioral Accounting Research. Logisnya, tentu jika di tahun 1970 saja strategi riset akuntansi keperilakuan telah dibahas, maka sudah sewajarnya isu akuntansi keperilakuan sudah ada jauh sebelum tahun 1970. William Jenkins dan Ingraham 2006 menjelaskan bahwa istilah behavioral accounting ditemukan pertama kali di tahun 1967. Selanjutnya adalah peran akuntansi keperilakuan. Jadi peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan, agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil baik,
Mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntan tradisional melalui laporan-laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Akuntansi keberlakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini, yaitu untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis, untuk memengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Selanjutnya, aplikasi akuntansi keberlakuan. Akuntansi keberlakuan mempunyai manfaat ekonomi dan kemanusiaan yang sangat banyak. Tujuan akuntansi keberlakuan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keberlakuan yang relevan dan mengomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal, sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi, informasi dimensi keberlakuan organisasi untuk melengkapi informasi keuangan dan menyediakan informasi bagi para pembuat keputusan agar memiliki wawasan yang lebih baik. Tanpa informasi akuntansi keberlakuan mengakibatkan informasi akuntansi tidak lengkap, dan para pembuat keputusan tidak memperoleh informasi relevan penting yang diperlukannya. Selanjutnya, mengenai perkembangan riset akuntansi keberlakuan. Riset akuntansi keberlakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Cakupan riset akuntansi keberlakuan meliputi 3 hal, yaitu 1. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. 2. Pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Klasifikasi topik-topik artikel riset akuntansi keberlakuan terdapat pada 3 area. Yang pertama, riset akuntansi keberlakuan bidang manajerial berfokus pada pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Kedua, riset akuntansi keberlakuan bidang keuangan berfokus pada pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan pemakai. Yang ketiga, riset akuntansi keberlakuan bidang pengauditan berfokus pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan. Masih mengenai riset akuntansi keberlakuan, berdasarkan isu atau pertanyaan risetnya atau masalah penelitiannya, riset akuntansi keberlakuan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok bidang, yaitu pengendalian internal, yang kedua pemrosesan informasi, yang ketiga sistem informasi akuntansi, yang keempat riset proses pengauditan. Terakhir, mengenai peluang-peluang riset akuntansi keberlakuan berdasarkan bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, pengauditan. Riset akuntansi keberlakuan di bidang auditing saat ini lebih banyak berfokus pada masalah pengambilan keputusan auditing, yaitu kemampuan mental, gaya manajemen, sistem reward, dan ketidakpastian. Yang kedua, keuangan. Riset akuntansi keberlakuan di bidang keuangan dapat memberikan kontribusi besar di masa yang akan datang, baik dalam riset pasar modal maupun riset-riset keuangan lainnya. Variabel atau topik yang masih sering dihasilkan adalah masalah pengambilan keputusan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga, manajerial. Berdasarkan temuan-temuan riset akuntansi keberlakuan manajerial saat ini, maka peluang riset akuntansi keberlakuan manajerial di masa yang akan datang antara lain riset terhadap variabel-variabel psikologi, riset mengenai gaya manajemen, riset sistem reward, dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok. 4. Sistem informasi. Peluang riset akuntansi keberlakuan pada sistem informasi di masa yang akan datang antara lain riset mengenai format, penyajian informasi, dan riset mengenai peran grup support system dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan. 5. Perpajakan. Peluang riset akuntansi bidang ini antara lain hubungan antara otoritas pajak dan pembayar pajak, serta dampaknya terhadap kompleksibilitas perilaku ketaatan pajak. Riset tentang perilaku dalam menghadapi kejadian langka, misalnya pemeriksaan oleh kantor pajak. Yang keenam, keahlian dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. Tema ini berkenaan dengan pertanyaan apa karakteristik seorang ahli, terutama berkenaan dengan peran domain specific knowledge.
Yang ketujuh, teknologi dan alat bantu keputusan. Isu utama dalam tema ini adalah perlunya pemahaman dan penggunaan kemajuan teknologi sehingga alat bantu pengambilan keputusan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Yang kedelapan, proses, grup, pilihan, dan budaya organisasional. Tema ini berfokus pada perilaku kelompok, grup, atau organisasi, bahkan pada perspektif internasional antar negara. Demikianlah materi mengenai pengantar akuntansi keperlakuan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.